Masukin kawan, main ruang-ruang kita. Selesai nih. Ada beda. Masuk ke profesi. Orang-orang. Kita juga lebih sholat. Kita lagi. Masukin perjalanan sampai di mana? Masukin kawan. Kita kalau mau buat RT RW dong. Jangan RT RW. Udah, ngomong lagi. Kita sendiri nggak ada kekuatan. Nggak bisa. Kita lagi tahfiz Quran nih. Wah, ini kira udah Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Ini channelnya kita bersama, mari dukung dengan cara subscribe, like, dan komen, serta share video-video daripada TV Laskar Kristus. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas tentang bagaimana orang-orang mulai berani untuk mengkritik, bahkan bersuara ya, untuk mengatakan bahwasanya mereka terganggu dengan suara toa daripada masjid. Dimana ketika mereka sembahyang, teman-teman sekalian, sholat 5 waktu dan juga pembacaan zikir, itu volumenya terlalu besar, teman-teman sekalian ya. Jadi ini kalau seandainya dalam satu kecamatan misalnya atau dalam satu kota kabupaten ya, otomatis ya itu kalau sama-sama besar semua itu kita nggak dengar suara orang, teman-teman sekalian ya. Jadi saling tabrakan dan itu bisa membuat suasana hati kita itu tidak damai sejahtera ya. Apalagi ketika seseorang itu punya masalah dalam rumah tangga, begitu dengar suara-suara yang ini, akhirnya dia makin terganggu ya. Nah, teman-teman sekalian, kalau pada waktu itu beberapa tahun yang lalu, itu ketika orang Kristen yang mengkritik hal itu langsung ditangkap, teman-teman sekalian. Bahkan rumahnya ya, tempat kediamannya itu dibakar, diamuk oleh massa ya, oleh orang-orang muslim gitu. Karena sudah dikritik toa masjid ya, mengganggu. Hanya disarankan kalau bisa tolong diperkecilkan gitu ya. Bahkan ada satu wanita yang juga terganggu kesehatannya karena ya suara-suara daripada toa masjid. Nah, teman-teman sekalian, seperti di cuplikan tadi kita lihat, di situ ternyata bukan hanya orang-orang Kristen atau non-Muslim yang terganggu dengan toa masjid, tetapi juga mereka yang sesama Muslim terganggu, bahkan berani protes dalam masjid. Dan bayangkan tuh teman-teman sekalian apa yang terjadi ya, seperti di cuplikan tadi. Tapi supaya kita bisa lebih jelas, mari kita terlebih dahulu menonton sekali lagi agar kita bisa memberikan komentar kita bersama-sama, teman-teman sekalian. Berikut videonya. Ini kawan, gitu. Kalau mau kemarin lah, kawan, masuk ruangan, masuk ruangan. Masuk ruangan ini kami. Ada ruangan sendiri. Ada kamar sendiri, tidak. Dia boleh. Masukin kawan, main ruang-ruang kita. Selesai nih. Ada beda. Masuk ke profesi. Orang-orang. Kita juga lebih sholat. Kita lagi. Masukin perjalanan sampai di mana? Masukin kawan. Kita kalau mau buat RT RW dong. Jangan RT RW. Udah, ngomong lagi. Kita sendiri nggak ada kekuatan. Nggak bisa. Kita lagi tahfiz Quran nih. Wah, ini kira udah
itu dia videonya teman-teman sekalian yang kita sudah tonton bersama. Jadi sangat jelas di sana bahwa ada seorang pria sedang protes. Karena katanya kami juga di sebelah sedang sholat ya. Atau sedang beribadah juga. Dan karena begitu besarnya suara toa ya, suara ngaji atau pembacaan zikir ya. Di seberang mungkin ya, di masjid yang dia masukin itu teman-teman sekalian untuk menegur. Ya, dia merasa terganggu ya saat mereka beribadah. Sehingga dia memberanikan diri untuk menegur. Dan bayangkan teman-teman sekalian, perhatikan. Mereka ada yang justru melawan dia ya gitu ya. Kenapa kok bisa menegur gitu ya? Mungkin dianggap salah teman-teman. Nah, apalagi jika yang mengkritik si ini adalah orang-orang Kristen. Pasti lagi akan ditangkap, pasti akan diproses, pasti ya akan diamuk oleh massa. Jadi itulah sikap mereka teman-teman sekalian. Nah, sebelum kita lanjut untuk berkomentar teman-teman sekalian, saya rindu untuk kita belajar firman Tuhan mengenai beribadah kepada Tuhan dan berdoa ya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Mari kita melihat firman Tuhan dalam Matius pasal 6 ayat 5 hingga ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi teman-teman sekalian, di dalam kekristenan kita diajarkan untuk kita tidak munafik saat ibadah. Ya di sini, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya. Jadi teman-teman sekalian, ini soal ibadah untuk berdoa kepada Tuhan itu tidak perlu dipamerkan gitu ya. Itu ajaran kekristenan. Ketika saudara berdoa, meminta sesuatu kepada Tuhan, tidak perlu saudara teriak-teriak ya pakai mic lalu sampai di luar sana orang semua tahu, sampai orang tahu kamu itu sedang berdoa gitu ya. Dalam kekristenan justru dilarang hal itu. Yesus Kristus mengajarkan jika kamu mau berdoa, meminta sesuatu kepada Bapa di surga, hendaklah kamu masuk dalam kamarmu, kamu ke tempat yang tersembunyi, kamu berdoa, menyampaikan isi hatimu. Maka Bapamu yang di surga, yang melihat suaramu, seruan dan doamu dari tempat tersembunyi, dia akan mendengarkan dan menjawabnya. Jadi teman-teman sekalian sangat jelas di sini ya, bahwa kita tidak boleh menjadi orang yang munafik saat beribadah. Ya, saya tidak sedang berkata bahwasanya itu ketika mereka sembahyang semacam itu teman-teman sekalian, ya mereka ya sedang mempromosikan diri mereka. Walaupun sebenarnya tujuannya seperti itu, ya. Jadi orang ya orang muslim terus ketika sembahyang itu yang mengajak semua orang loh. Jadi kalau saya menangkap bukan hanya sesama muslim yang mereka ngajak ketika mereka bersuara di masjid, tetapi juga memanggil semua orang untuk ayo sembahyang, ayo sholat, ayo berdoa kepada Tuhan. Tetapi teman-teman sekalian, menurut saya ini hal yang boleh-boleh saja, sah-sah saja. Hanya saja, jika memang itu menjadi batu sandungan di mana kita berada, lebih baik dikecilkan. Apa salahnya sih? Kok toh juga Tuhan itu tidak tuli. Toh juga Tuhan itu tidak harus kita suara teriak-teriak kepadanya baru dia mendengarkan kita. Tidak. Ya, bahkan di dalam kekristenan diajarkan ketika kita berbicara kepada Tuhan dalam hati kita, bahkan di contoh-contoh di Alkitab teman-teman sekalian seperti istri daripada Elkana ya, yaitu si Hana ketika dia berdoa meminta seorang anak di dalam bait Allah dan diketahui oleh Imam Eli pada waktu itu sehingga nanti lahir anaknya Samuel teman-teman sekalian. Ya, dia berdoa itu tidak bersuara. Hanya mulutnya saja yang bergerak menyampaikan isi hatinya kepada Tuhan. Pertanyaannya, Tuhan menjawab Hana atau tidak? Ya, Tuhan menjawab dan memberikan anak kepada Hana. Demikian dalam kekristenan teman-teman sekalian. Oleh karenanya, seperti yang dikritisi tadi teman-teman sekalian, saya berpikir bahwa di sini tidak ada yang salah. Yang salah itu ketika kita ditegur lalu kita tidak terima, kita mau demo di situ, kita mau pukul orang, kita mau penjarakan orang hanya karena memberikan sebuah masukan atau saran atau permohonan kepada kita saat kita beribadah. Tolong dikecilkan dikit dong, kami terganggu. Atau mungkin ada sesuatu hal karena ada yang sakit teman-teman sekalian. Mungkin rumahnya ya dekat masjid misalnya. Tapi dia sedang sakit. Lalu dia pergi datang, tolong dikecilkan, saya nggak bisa istirahat, saya sakit parah gitu ya.
Apa salahnya? Gitu. Dikecilin dikit dong. Itu nggak ngaruh. Nah, teman-teman sekalian, mari kita bandingkan ya. Kita bandingkan dengan mereka terganggu saat orang Kristen beribadah. Bahkan ketika berdirinya gereja, mereka demo, mereka ganggu, ya, dan macam-macam yang mereka buat, teman-teman sekalian, ya. Sedangkan mereka saja meneriaki orang Kristen 5 kali sehari, teman-teman sekalian. Dan kita tidak terganggu sama sekali. Di daerah yang saya tinggal, teman-teman sekalian, sama. 5 kali sehari saya mendengarkan itu suara masjid. Tetapi sama sekali saya tidak terganggu. Silakan, mereka sedang beribadah. Karena saya juga tidak sakit, tidak ini semua. Walaupun mungkin sekali-sekali saya akan terganggu dengan hal itu ya. Mungkin saat saya ibadah atau mungkin saya ada tamu, tetapi begitu suara itu begitu besar, teman-teman sekalian, terganggu. Tapi no problem lah ya. Tetapi bagaimana tindakan mereka? Bagaimana sikap mereka ketika orang Kristen yang beribadah? Mari kita lihat cuplikan video yang ada berikut ini. Toleransi di Indonesia seperti apa? Umat minoritas mau bangun rumah ibadah di Sukoharjo ditolak Oktober 2020. Umat Kristen HKBP lagi ibadah di Cikarang dipasangin musik keras-keras September 2020. Dari tua masjid saja, ini ada korban penistaan agama. Gara-gara tua masjid, Ibu Meliana rumahnya sampai dibakar, dia masuk penjara. Tapi ngomong-ngomong, bolehkah tua masjid itu dikritik? Di dalam Al-Quran sendiri tidak boleh mengeraskan suara di dalam memanggil berdoa pada Tuhan. Surat Al-A'raf ayat 55, Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Artinya orang yang mengeraskan suara pakai mikrofon di dalam doa, di dalam azan, itu melampaui batas. Di mana ayatnya di Quran habis sholat 5 waktu. Ya, teman-teman sekalian, disitulah cuplikan video yang diunggah oleh Abu Janda. Di mana kaum minoritas mendirikan gereja, mereka berbondong-bondong di situ, satu RT, satu dusun, satu desa, buat surat ya, kami menolak berdirinya gereja, gitu. Bahkan ketika orang Kristen beribadah, ya, mereka demo di luar, mereka ambil speaker, mereka putar juga lagu Muslim, bahkan mereka putar lagu dangdut di sana, teman-teman sekalian. Bagaimana mereka merusak suasana ibadah orang-orang Kristen. Nah, teman-teman sekalian, kalau orang Kristen hanya menyarankan untuk mengecilkan saja volume daripada tua masjid, itu mereka sudah demo di mana-mana. Bagaimana dengan mereka yang merusak ya ibadahnya orang Kristen? Saat berlangsung ibadah mereka kacaukan, teman-teman sekalian. Miris. Ya, ini sangat miris. Tetapi itulah yang terjadi di Indonesia, teman-teman sekalian. Di mana kaum mayoritas seakan-akan mereka berkuasa, negara ini punya mereka. Dan kaum minoritas mereka tindas. Bukan hanya itu. Justru mereka lagi injak-injak kaum minoritas, teman-teman sekalian. Ya, jadi ini yang kita mau. Supaya pemerintah menegakkan keadilan ini. Agar umat beragama di Indonesia bebas. Ya, seperti di undang-undang bahwa hak ya untuk memeluk agama masing-masing, tidak ada paksaan. Apa saja dalam agama ya di Indonesia, silakan pilih yang menurut Anda benar, tidak ada paksaan. Kita sekali lagi teman-teman sekalian dalam Matius pasal 6 ayat 5 sampai 6 dijelaskan kepada kita, ketika kita berdoa janganlah kita seperti orang munafik yang suka ya mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat, berdiri di tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang ya, bahwa mereka sedang beribadah, sedang taat dan lain sebagainya, mencari muka, teman-teman sekalian. Kita dilarang keras di dalam Kristen. Mari kita berdoa kepada Tuhan dalam suasana yang damai sejahtera, hening, dan percakapan secara intim dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Maka apa yang kita mintakan, Dia pasti akan mendengar dan menjawab kita tepat pada waktunya. Puji nama Tuhan, teman-teman sekalian. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.